Every time the people say to me, go back to your country, you are a terrorist woman, where is your phone? Setelah Santiago, tujuan saya selanjutnya di Chili adalah Temuco. 760 km jarak yang harus ditempuh untuk mencapai kota ini dari Santiago. 9 jam berkendara menuju selatan. Temuco adalah ibu kota dari Provinsi Araucanía. Kota yang dikelilingi hutan dan berbatasan langsung dengan kaki Gunung Andes. Jika Santiago menjadi kantong muslim di Chili, lain cerita dengan Temuco. Sangat sedikit saudara seiman yang tinggal di sini. Hanya ada 13 muslim asli Chili dari 250.000 warga. Tidak terbayangkan betapa berat tantangan yang harus mereka hadapi setiap harinya. Hidup sebagai muslim di negara non-muslim tentu banyak rintangan dan cobaan yang harus dihadapi. Mulai dari tidak tersedianya tempat ibadah hingga perlakuan tidak adil yang seringkali diterima. Inilah yang dialami oleh para muslim dari kota Temuco di Chili. Simak kisah ketabahan mereka hanya di Jazirah Islam. Salah satu muslimah yang tinggal di Temuco adalah Jimena Fierro. Ia memeluk Islam 8 tahun silam ketika berumur 20 tahun. Perkenalannya dengan Islam pertama kalinya adalah saat ia membaca tentang Islam dalam buku pelajaran ketika duduk di bangku SMA. Namun, baru 3 tahun kemudian ia punya kesempatan untuk mempelajari lebih banyak tentang Islam. Because when I saw TV, every time talking bad about Islam and how these people love one God and the other one say it's bad. So I need to know why. You want to know the truth about Islam. Yes, I want to know what is the truth. Okay. After some years, I have internet and I made one investigation. I visit some websites, and every time when I take information new, I feel in love, and I try to learn more and more and more. And I am 24 hours in the computer learning about Islam. So what makes you love about Islam and want to know more and more? I like is just one God, and the position have a woman. Because all people talking bad about woman in Islam. Yes, she's a poor woman, and the men make her cover, and she don't have voice, and she don't have opinion, and all this is a big mistake. That's why you falling in love with Islam. Yes, I like. This is a big decision, right? Yeah. You are born in non-Muslim family, and then finally you falling in love with Islam and took shahadat.
What makes you finally, okay, I'm ready, I want to say Shahadat? Okay. I learned a lot about Islam, and in one moment in my life, I want to eat Islam, I want to talk about Islam, I want have my dress. All my life is Islam. So for feel complete, I need say Shahada. I feel so happy because I know I have a new opportunity to have a good life. Ia pun jatuh hati dengan Islam dan memutuskan menjadi Muslim untuk membuat hidupnya lengkap. Lahir dan tumbuh dalam keluarga non-Muslim membuat keputusan Jimena ditentang keras keluarganya. Family and friends don't like when someone saying Islam is one religion the people don't know anything, and it's heavy, not easy, but if people love you, will understand. And what about your family? At the first time you told them? Well, this is not easy. My father don't like, my mom also. She cannot believe how she have just one child and see the seat cover. This is the life. This is what Allah want for me. What can I do? But with time, all is possible. Right now, she's happy. She accepts me, and we have a good relation. Jimena tidak tahu dari mana dan bagaimana ia bisa belajar lebih dalam tentang Islam. Ia pun berjuang untuk mendapat beasiswa belajar di Al-Azhar, Mesir. Alhamdulillah, Allah membuka jalan untuknya. Setelah 3 tahun tinggal di Mesir, Jimena kembali ke Chili. Namun bukan berarti ujian baginya selesai sampai di sini. Ia tidak memiliki kawan Muslim tempatnya berbagi. Jimena kemudian membuat blog di jejaring sosial untuk memperluas pertemanan. Alhamdulillah, ia mulai menemukan satu persatu teman Muslim melalui dunia maya. Namun ujian berikutnya datang. Ketika mulai mengenakan hijab, lingkungan di sekitar Jimena tidak berpihak dengan pilihannya. Yes, sometimes I have a bad situation. People in the street say to me bad words and don't permit I use my hijab. One time some men come and he take my hijab. Yes, and in this moment I am walking alone and I feel bad. But Alhamdulillah, I not take my hijab out. Every time the people say to me, go back to your country, you are a terrorist woman, where is your bomb? You know? That's very bad. But this is every day. I know these people don't know anything about Islam. And for me, it's more easy take out my hijab and walk in the street, find a good job, and have the normal life. I am in this way because I believe Allah subhanahu wa ta'ala have a good thing for me. Hijab is one exam in my life. I feel happy to be Muslim. Bahkan untuk mendapatkan kartu identitas dengan hijab pun butuh adu argumentasi dengan petugas. Jimena juga tidak bisa mendapatkan pekerjaan dengan hijab menutup kepala. Ia kini bekerja di rumah dengan membuat kerajinan rajut seperti ini. Since you wear a hijab, is it difficult for you to get a job? Yes, I am PR. When I give my CV to any company, they look my photo, they call me. Because you... Yes, it's difficult because this is small, the job is easy, and for my condition, it's more difficult. People don't like see one woman cover because this is not like a normal. This is one exam from Allah.
I know this is difficult, but not impossible. One day maybe I will find one good job with people respect my condition. Now in this moment, the more important is my son. So if I have one job, I cannot take. Hasilnya tentu tidak seberapa. Hingga kini Jimena masih tinggal bersama kedua orang tuanya untuk menggantungkan hidup. Nah, sekarang saya mau diajak jalan-jalan sama Jimena di kota Temuco untuk memperlihatkan seperti apa kondisi di kotanya seperti sekarang ini. Jadi di sini karena jumlah muslimnya sangat sedikit, jadi sangat sulit, bahkan mungkin tidak ada makanan halal di kota, dan di sini juga tidak ada masjid. Jadi dia akan memperlihatkan ke saya seperti apa kondisi di kota Temuco ini. Oke, let's go. Come on, Yasin. Tidak hanya menghadapi pandangan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai syariat Islam saja sangat sulit bagi Jimena. Salah satu yang paling mendasar adalah mencari makanan halal. Toko-toko di pasar memang menyediakan daging ayam dan sapi. Akan tetapi, tidak ada satupun yang dipotong secara halal. Bukan cuma bahan mentah, makanan halal yang siap santap pun tidak tersedia. Menu yang tersedia di sini sebenarnya sangat beragam, mulai dari ayam atau sapi, tapi seperti kita tahu di sini tidak dipotong dengan cara halal. Jadi satu-satunya pilihan yang tersedia untuk muslim hanyalah ikan dan juga sayur-sayuran. Dan ini tidak hanya di restoran ini saja, tapi juga di seluruh rumah makan yang ada di kota Temuco. Makanan halal hanyalah satu persoalan kecil yang dihadapi oleh Jimena. Masih banyak hal lain yang berbaris di belakangnya. Masalah pokok lainnya adalah tidak ada masjid. Namun, Muslim Temuco masih bersyukur karena ada rumah warga Muslim pendatang yang dialihfungsikan sebagai musola. So this is the place. Yes, this masjid. Okay. Nah, kita sudah sampai di rumah seorang saudara muslim yang menyediakan salah satu ruang di rumahnya untuk dijadikan musola. Sekarang kita mau masuk. Assalamualaikum. Pia Mulhak yang bekerja sebagai penjual perhiasan perak ini menyediakan satu kamar dalam rumah yang disewanya untuk tempat sholat berjamaah. Berukuran 4 x 5 meter persegi, ruang ini hanya bisa menampung 10 jamaah laki-laki ketika sholat Jumat. Tidak ada tempat tersisa untuk jamaah perempuan. Perempuan hanya bisa bergabung saat sholat Idul Fitri, itu pun memanfaatkan ruang lain. Di musola ini juga tersedia buku dan Al-Quran. Namun sayang, karena berada di dalam rumah Pia Mulhak, Muslim tidak bisa mengaksesnya setiap saat. Memakai hijab, makanan halal, hingga masjid. Hal biasa yang tidak akan menjadi persoalan di Indonesia. Tapi dibutuhkan perjuangan besar bagi saudara kita di Temuco, Chili. Saya salut dengan ketabahan mereka. Kini tak ada lagi air mata kesedihan mengalir dari diri Jimena. Yasin, anak semata wayangnya, menjadi penguat dan penyemangat hidupnya.
Ia percaya segala ujian adalah bukti kasih Allah kepadanya. Himena, thank you very much. Muchas gracias for sharing your story and taking me around the city. It's a very, very great thing. You are welcome anytime. Oh, it's so sad though. Bye. Take care. You too. Bye-bye, Yasir. You're feeling sad. Don't be sad, Yasir. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Subhanallah, semoga Allah selalu melindungi setiap langkah Himena. Potret jalan berliku yang harus ditempuh Muslim di Chili tidak hanya saya temui di Temuco. Namun juga di Conception, 300 km jaraknya dari kota Temuco. Nicholas Salzer Villarroel yang memiliki nama Islam Harun Abdul Rahman, seorang Muslim asli Conception, akan berbagi kisahnya dengan saya. Konsep tiada Tuhan selain Allah dalam Islam yang mengetuk pintu hati Nicholas untuk mengucap syahadat 3 tahun lalu. I was reading some webpage and then suddenly comes a definition of God, absolutely different to Christian concept. The Islamic view was so natural, so easy. I decided to keep studying as much as I could. So after a while, I took Shahada a few years after that. Bukan keputusan yang mudah bagi Nicholas menjadi Muslim. Terlebih ia tumbuh dan dididik dalam lingkungan non-Muslim. That was like a big step. I need to tell my family, I need to tell my friends, I need to make big changes. Slow process, step by step. And it took me a lot of months to tell my family that I was a practicing Muslim, because I was a little scared of what they might have. My mother, she felt a little scared. She thought that I was falling into some sect. I quit partying, quit drinking alcohol. She saw some good change in me. What's wrong, Nico? Why you are not eating pork with us, or why you're not drinking with us? I had to explain the new ideas that I was following. They are not okay yet, but they got used to it. Sama halnya dengan Temuco, hanya ada segelintir Muslim di Conception. Kurang dari 30 orang yang didominasi oleh imigran. Tidak ada masjid, dan awalnya Nicholas tidak mengenal satupun Muslim di sini. Ia tidak tahu di mana bisa belajar tentang Islam. Namun, pemuda 25 tahun ini tetap gigih mencari dengan segala cara. Very difficult task. Through the internet, through the telephone. After a while, I had the contact of a brother in another city. Dari saudara Muslim di Santiago, Nicholas mendapat buku-buku yang bisa membuka jendela dunianya tentang Islam. Di sela-sela waktu kuliahnya, dengan tekun ia membaca dan mempelajari sendiri buku yang bisa menambah hasanah keislamannya. Salat dan huruf-huruf Arab juga ia pelajari secara otodidak. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita berusaha dan tawakal. Kini Nicholas telah menemukan teman-teman seiman di kotanya. Ia juga selalu menyempatkan diri sholat Jumat di rumah salah saudara Muslim.
Semoga Allah senantiasa menguatkan keimanan Nicholas, menjadi muslim yang taat dan bermanfaat. Hidayah dari Allah bisa datang kapan dan di mana saja tanpa pernah kita duga. Hal itu pula yang dialami oleh para muslim di kota Concepcion ketika Islam menyentuh mereka. Dan kini keislaman mereka telah menambah semarak keberagaman di negara Chili. Simak terus di acara Islam yang akan memotret kehidupan muslim di negara non-muslim. Seluruh umat Islam adalah bersaudara. Begitu yang selalu saya dengar. Tidak peduli dari bangsa dan negara mana ia berasal. Jika ia beragama Islam, maka dia adalah saudara seiman kita.